Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nahla Tarik Altaria dari kelas 1210 akan mempresentasikan tentang faktor-faktor kemunduran peradaban Islam di dunia. Peta konsep dari bab ini adalah kemunduran peradaban Islam di dunia, faktor-faktor menyebabkan kemunduran peradaban Islam di dunia, dan hikmah mempelajari sejarah kemunduran peradaban Islam di dunia. Menganalisis dan mengevaluasi faktor-faktor kemunduran peradaban Islam di dunia. 1. Umat Islam tidak mempraktikkan ajaran Islam yang termuat dalam Al-Quran dan hadis secara konsisten. 2. Umat Islam kurang bersatu dan mudah terpecah belah. 3. Mayoritas umat Islam terlalu cinta terhadap dunia dan takut mati. 4. Hilangnya semangat jihad. 5. Umat Islam kurang mandiri di bidang ekonomi. 6. Umat Islam kurang pandai menentukan prioritas. Dan terakhir, umat Islam kurang menguasai media massa. Umat Islam tidak mempraktikkan ajaran Islam termuat dalam Al-Quran dan hadis secara konsisten. Tidak ada kata kunci yang dapat berarti bagi umat Islam dalam mewujudkan keinginan untuk meraih kemajuan, kecuali harus kembali kepada Al-Quran dan hadis. Karena Al-Quran dan hadis yang dapat mengangkat harkat dan martabat kaum umat Islam, meneguhnya keyakinan kaum muslimin dalam melawan musuh-musuhnya, dan mengangkat suatu kaum dan merendahkan kaum yang lain. Umat Islam kurang bersatu dan mudah terpecah belah. Umat Islam dalam menegakkan nilai-nilai ajaran Islam tidak boleh terpecah belah, termasuk dalam pengamalan terhadap nilai-nilai Islam bersifat khilafiyah. Karena perbedaan bagi umat Islam merupakan rahmat, dan Allah tetap memerintahkan kepada umat Islam tetap bersatu. Perbedaan adalah sunatullah, karena itu perlu disikapi secara biasa, jangan sampai berlebih-lebihan, apalagi hingga menimbulkan perpecahan. Umat Islam harus senantiasa waspada terhadap pihak-pihak yang sengaja memprovokasi atau sengaja membuat agar umat Islam menjadi terpecah belah. Mayoritas umat Islam terlalu cinta terhadap dunia dan takut mati. Pada era modern seperti sekarang ini, banyak umat Islam yang terjangkit penyakit Wan, yaitu sebuah penyakit yang melanda umat Islam dalam bentuk cinta kepada dunia dan takut kepada kematian. Terbukti ketika meninggalkan pekerjaan sedikit saja merasa banyak kerugian, dan ketika badan merasakan sedikit sakit, mulai terburu-buru untuk berobat karena takut apabila mati. Padahal hakikat yang memberikan kesembuhan dari segala jenis penyakit hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kematian pasti akan menghampiri kepada setiap makhluk yang bernyawa, bahkan kematian datangnya secara tiba-tiba atau mendadak. Hilangnya semangat jihad. Pengertian jihad pada era modern perlu lebih diarahkan perang melawan 3 musuh Islam. Menurut Saleh Abdul Qadir Al-Bakri dalam buku Al-Quran dan Pembinaan Islam, mengatakan 3 musuh Islam yang perlu diperangi secara bersama-sama saat ini adalah perang melawan kebodohan, kemiskinan, serta keterbelakangan. 3 musuh Islam ini harus diperangi secara serius, sehingga umat Islam tidak menjadi bodoh, karena orang yang bodoh hidupnya akan menjadi miskin, dan orang yang miskin hidupnya menjadi terbelakang. Tujuan dalam berjihad memerangi 3 musuh Islam ini adalah agar umat Islam menjadi umat yang pandai, kaya, dan berkemajuan, sehingga kondisi umat Islam menjadi umat yang kuat, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih mencintai umat Islam yang kuat. Umat Islam kurang mandiri di bidang ekonomi. Agama Islam memerintahkan kepada umat Islam agar memiliki etos kerja tinggi dan melarang umat Islam bersikap pemalas. 2 prinsip Islam terhadap etos kerja tinggi harus dipahami, disadari, dan diamalkan oleh setiap umat Islam agar umat Islam tidak menjadi umat yang lemah, baik lemah iman dan Islam, lemah ilmu dan lemah ekonomi. 2 prinsip yang harus dijaga adalah umat Islam terhadap pekerjaan harus bersifat gayung bersambut, umat Islam harus rajin dan tekun dalam beribadah dan bekerja. Umat Islam kurang pandai menentukan prioritas. Islam memerintahkan kepada setiap pemeluknya agar pandai menentukan skala prioritas. Prioritas didasarkan pada 2 hal, yaitu dasar kepentingan dan dasar kedahuluan. Dasar kepentingan artinya manakah dari sekian pekerjaan yang harus dilakukan terlebih dahulu, karena memiliki nilai yang lebih penting dibandingkan dengan yang lainnya. Dasar kedahuluan artinya penentuan prioritas dengan berdasarkan manakah pekerjaan yang harus dilakukan terlebih dahulu dan kemudian. Pekerjaan yang dahulu harus didahulukan dan pekerjaan yang akhir harus diakhirkan. Umat Islam kurang menguasai media massa. Untuk memiliki keterampilan menulis di media massa, di samping perlu latihan secara terus-menerus, juga harus didukung dengan kegemaran membaca. Seorang penulis yang tidak gemar membaca, seperti buku dan sumber bacaan lainnya, bobot tulisan menjadi kurang berkualitas. Tulisan tidak berkualitas mengundang seseorang kurang berminat untuk membacanya. Karena itu, umat Islam harus gemar membaca dan menulis hingga secara bertahap dapat menghiasi media massa dengan tulisan-tulisan yang selalu up-to-date dan selalu sesuai dinamika zaman. Faktor-faktor penyebab kemunduran peradaban Islam dunia.
merebaknya budaya taklid buta, atau sikap mengikuti pendapat seorang mujtahid dengan tanpa mengetahui sedikit pun dalil yang jadikan hujah, padahal semua mujtahid besar melarang kepada umat Islam agar tidak bertaklid kecuali menjadi seorang mutabi. Pembiasaan antara yang hak dan yang batil, sesuatu yang hak bersumber dari Al-Quran, hadis, dan hasil ijtihad ulama, dan sesuatu yang batil bersumber dari nafsu. Jadinya perhelatan yang kuat antara ilmu filsafat dengan ilmu tasawuf, tak berkelebihan filsafat Islam mencari sofistik Imam Al-Ghazali di timur dan filsafat Islam mencari rasionalistis oleh Ibn Rushd di dunia barat, sehingga Al-Ghazali dengan filsafat Islam menuju ke rohani hingga menghilang ke dalam tasawuf mendapat sukses di timur, dan Ibn Rushd dengan filsafat yang bertentangan dengan Al-Ghazali dengan menuju materialisme mendapat sukses di barat. Hikmah dan manfaat dari mempelajari faktor-faktor penyebab kemunduran peradaban Islam di dunia. Yang pertama, pentingnya menerapkan pola hidup sederhana. Yang kedua, menjadikan dunia sebagai fata morgana dalam kehidupan. Karena hidup di dunia hanyalah perjalanan sementara. Jangan sampai kita tertipu oleh kenikmatan dunia. Manfaatkan hidup yang singkat ini untuk memperoleh amal soleh. Dan yang ketiga, menegakkan secara disiplin terhadap amar ma'ruf nahi mungkar atau membela kebenaran dan menjauhi larangan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.